Kata beliau, kalau sirah itu pribadi individu. Kalau dibilang sirah nabawiyah, bukan semua nabi, hanya nabi yang ditunjukkan kepada siapa pilihan Muhammad. Kalau tarikh itu sudah semua sejarah yang dikumpulkan. Kenapa kita ambil sirah? Kalau kita ambil sirah, maka kita hanya identik membahas kepribadian nabi, tapi tak luput dari sejarah para nabi. Makanya pernah ditanya Rasulullah, siapakah kau ya Rasul? Rasul menjawab, saya itu doa dari Ibrahim. Saya berharap Bapak, orang-orang Bapak, saudara dan saudari, berharap kali doa ini perlu kita amalkan dengan watak kita. Mohon maaf. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam makna doa. Apa kata? Ya Allah, tolong utus rasul-rasul yang lain kalau sudah tak ada. Kalau kita balikkan dalam diri kita, jangan kita ada ustaz baru dari kita, penerus agama. Maka Nabi Muhammad menjawab, aku adalah doa dari Ibrahim. Kenapa? Karena doa akan fi nuri, dalam nur Muhammad dalam dirimu, salah satu wanita yang tidak solehah. Maka mulai dari sis sampai Nabi Muhammad, tidak ada wanita yang tak soleh Allah titipkan nur Muhammad. Ini Muhammad, itulah kelebihan. Jadi kalau ditanya dari mana keturunan Muhammad dari Nabi Adam, jawabannya sis. Sis salah satu nabi yang tak disebutkan dalam Al-Quran tapi diakui para sunnah. Makanya dalam surah An-Nisa, kalau tak silap ada ayatnya, wa rasulan qad qasasnahum, ada rasul itu yang tak diceritakan, ada rasul itu yang diceritakan. Kalau rasul yang diceritakan 25, kalau rasul yang tak diceritakan hampir 1.300 lebih. Nah itu dia. Jadi sis adalah nabi tapi yang tak diabadikan dalam Al-Quran. Dari sis timbul Muhammad lagi anak Mahlil, Kinan, sampai ke bawah jumpa Nabi Idris. Dari Idris sampai Lamir Mutursalih, sampai Mutursalis jumpa ke bawah Nuh. Di mana benih Arab dari keturunan Muhammad? 4 anak Nabi Nuh, Ham, Syam, Yafis, Kan'an. Tapi dipunahkan Allah, meninggal Kan'an. Dari mana keturunan Arab itu dari keturunan Nabi Nuh? Jawabannya adalah Syam. Nah, jadi Syam, Ham, Syam, Yafis, Kan'an. Maka Muhammad, Syam, anak daripada Yafis, anak paling besar. Maka itu keturunan Turki bagian timur. Pada Muhammad, Ham itu keturunan bagi Irak bagian tenggara, Afrika. Siapa keturunan? Yafis, itulah anak paling besar keturunan Nabi Nuh sampai kita Muhammad SAW. Makanya jumpa Nabi Ibrahim, maka itu keturunan daripada Manuh. Kenapa? Ayah kandung daripada Ibrahim dari yang digelar dengan Azar, saudara kandung dari kakek dari Nabi Nuh. Maka digelarlah Ibrahim dalam sejarah Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Kenapa dibilang ayahnya para nabi? Karena satu-satunya dalam sejarah dari 2 keturunannya, 2 istrinya, maka yang jadi nabi hanya Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya. Istri pertama Sarah, yang kedua Hajar. Muhammad, Siti disebutkan udah lumrah gitu. Ini bukan bahasa Arab tapi singkatan. Siti asal katanya Sayyidati, disingkat jadi Siti. Nah, ini kadang-kadang jangan kita buat nama. Udah. Ismail itu juga Muhammad, nama dari doa. Jadi ada nama itu dari doa. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Miskatul Anwar, 87 tahun Ibrahim belum punya anak. Dalam kitab Mausu'atul Quran fi Lafzi disebutkan Ismail itu asal katanya bang Sami'a. Sami'a artinya mendengar. Ismail itu gabungan daripada bahasa-bahasa Arab. Ilmu itu lillah, dengarkan permintaanku ya Allah. Lahir Ismail 87 tahun, dibuatlah nama Ismail karena doa yang diharapkan didengarkan sama Allah. Jadi itu nama. Jadi kalau saya pun baru baca tahun ini, Ismail itu asal katanya Sami'a. Sami'a yang mendengar. Ismail, dengarkanlah ya Allah, perkenankan doa. Berapa jarak? Ada 2 peristiwa. Begitu lahir Ismail, Gulam itu dalam bahasa Arab ada usia 14 sampai 16 tahun. Nah, jadi Gulam. Begitu mau disembelih Ismail, baru lahir Ishak. Banyak orang menyampaikan lahir Ismail, lahir Ishak. Salah. Bagaimana mungkin dia menyembelih Ismail kalau belum lahir Ishak? Pasti yang dipilihnya Ishak kalau disembelih.
Tapi begitu Muhammad Allah tunda kelahiran Ishak dari Sarah, barulah Ghulam, usia anak-anak meranjak remaja. Itu namanya Ghulam. Ada namanya Ibnun, ada namanya Tiflun. Kalau Ibnun lahir, kalau Tiflun mumayyiz, kalau mukallafun udah mulai 10 tahun. Kalau sudah Ghulamun masuk 14 tahun. Beda-beda bahasa Arab ini. Dan saya bukan ahli bahasa Arab, cuma baca-baca begitulah. Usia 4 lahirlah Ishak. Dari Ishak ini Muhammad turun ke bawah jumpa Yakub dan Musa. Ini yang terjadi, tunggu-tunggu orang. Tak yakin orang ada lagi Nabi setelah Isa. Ternyata dari 12 anak Ismail, Sabit anak paling besar, lahirlah daripada itu nilai-nilai keislaman timbul dari nilai Ismail. Tapi ada satu salah luar biasa. Di mana salahnya? Ismail pernah menikah dengan wanita Turki. Kalau dapat pelajarannya luar biasa pelajarannya. Datang Ibrahim mengunjungi keluarga Ismail, Ismail cari makan. Apa yang terjadi di rumah ini? Kami sedih, sempit rezeki kami. Maka kalau istilah bahasa sosialnya, jangan nampakkan susah memberi pada orang tua. Marah Ibrahim, abadai, yawir adabah kata. Ganti palang pintu ini. Nanti kalau datang Ismail ganti, yawir ganti. Datang Ismail ditanya, apakah ada tadi orang tua datang? Iya. Dia menanya keadaan kita. Saya bilang kita dalam keadaan susah, peceklik. Apa yang disampaikan wasiatnya? Mengganti gawang pintu. Maksudnya akan kuceraikan kamu. Itu riwayat terjuruh. Maka Ismail pernah gagal. Makanya siapa namanya? Ada namanya mengatakan jadah. 12 anaknya. Makanya dari Ismail itu jumpalah keturunan kita. Terbagilah Arab menjadi 3. Arab ada Arab Baidah. Arab Baidah adalah Arab yang tak tahu sejarahnya, hancur luput dari kaum Samud. Yang kedua namanya ada Arab Musta'aribah, Arab yang diarabkan dari keturunan Arab. Ismail itu diarabkan karena dia menikah dengan wanita Jurhum. Arab yang betul adalah Arab Ta'aribah, Arab asli, itulah Qothan dan Adnan. Makanya kata Rasulullah, aku adalah keturunan Qothan dan Adnan dan Cina, karena Arab asli itu dari keturunan itu. Makanya Ismail, apa gelarnya? Ismail dalam sirah digelar dengan Abul Arab, ayahnya para keturunan Arab. Dari dialah asal Arab itu. Makanya kalau ditanya, harus tahu kita nama-namanya. Kalau tak tahu kita nama-nama keturunan Arab itu, pasti lalai. Di mana timbul? Makanya diwasiat daripada Adam kepada Sis, jangan kau letakkan Nur Muhammad kepada wanita yang tak baik. Makanya dari ke bawah turunlah ke bawah jumlah keturunan daripada Ismail sampai ke bawah, jumlahlah suku Quraisy dengan Fihir enak aja gitu. Fihir jumpa anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak punya istri 2. Nah, sama namanya Atiqah, yang kedua namanya Qaidah. Atiqah punya anak 3, Abdul Sam, Muthalib, baru Hashim. Istri kedua adalah namanya Qaidah, punya anak namanya Naufal. Dari mana keturunan Nabi Muhammad? Daripada Abdul Manaf, itulah namanya Hashim. Abdul Muthalib itu bukan nama. Salah kan? Saya pun baru bahas dengan Mas Endrik. Abdul Muthalib itu bukan nama. Abdul Muthalib itu laqab. Karena Abdul Manaf punya istri pertama adalah Atiqah. Atiqah punya anak 3, Abdul Sam. Ini harus hafal nama ini. Gini-gini aja kawan itu. Pulpennya nggak nulis kan? Itu aku ngapalnya kencang ini. Biar kata. Sini aja guru. Biar tidur deh. Antara kamu tahu nggak tahu gini. Biar tahu kita keturunan suku Quraisy. Dari Fihir dan Abdul Manaf. Abdul Manaf punya istri 2, Atiqah. Atiqah punya anak 3, Abdul Sam. Baru yang kedua Hashim, yang ketiga Muthalib. Istri kedua punya anak istri kedua namanya Qaidah. Qaidah punya anak Naufal. Jadi Naufal adalah saudara kandung dari Hashim. Anak paling besar namanya Hashim. Maka Hashimlah lahir namanya seorang yang bernama Saibatul Hamdi. Apa arti Saibatul Hamdi? Saibatul Hamdi adalah orang tua yang suka memuji Allah. Jadi Muhammad jawab malam ini, asal kata nama Abdul Muthalib salah. Abdul Muthalib itu asal katanya Muthalib, karena si Hashim berada di Hijaz, daerah Ka'bah sana, Mekah. Maka Muhammad Yaman, salah Muhammad ini. Jadi meninggal dia dalam perdagangan, lahirlah Hashim, Hamidatul Hamdi, Saibatul Hamdi. Jadi enak jawabannya. Siapa nama asli Abdul Muthalib?
Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibatul Hamdi. Kenapa dikatakan? Karena saudara paman kandungnya meninggal Hasim, diambil Muthalib. Pulang dia dari Yaman, jumpa ke Mekah, dibilang orang, Abdul Muthalib. Muthalib bawa budak. Ternyata nama asli Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Ada. Syaibatul Hamdi punya istri ada 4. Dari semua saudara kandungnya ada 10 laki-laki. Tapi itu doa. Di mana doanya? Memang hafal matinya kan? Karena sirah Nabawi Ibn Hizam ini tidak ada sakal, nama semua ini. Nah, kan? Umar. Yang pertama paling adalah mengatakan Zubair, paman Nabi, anak daripada Hamidatul Hamd, Syaibatul Hamd. Satu anaknya bermimpi Abdul Muthalib ada sumur Jam-Jam yang dilihat antara Ka'bah yang akan dipendam selama masa Ismail dan Ibrahim. Lalu orang Arab Quraisy tak menerima. Apa katanya? Berdoa dia, in wahabti asruna zufara, kalau kau berikan aku 10 anak laki-laki yang kuat, hatta balau, sampai dewasa nanti akan kujadikan sesembahan jaminannya anak laki-lakiku disembelih di depan Ka'bah. Makanya luar biasa. Makanya anak Abdul Muthalib itu dalam sejarah 10 laki-laki adalah riwayat 4 perempuan. Apa alasannya? Orang dulu alasan orang Arab itu punya anak banyak bukan karena apa? Membuat kekuatan. Karena bangga orang itu kalau rame-rame mau bekerja untuk agama ini anak-anaknya semua. Makanya dulu bahasa kami di kampung semua anak siapa itu? Anak Syanu. Yang imam itu anak Syanu. Siapa yang polisi itu? Anak Syanu. Kenapa? Membuktikan kekuatan agama itu dari keturunan. Maka yang Masya Allah berikan kesempatan baik. Kenapa? Besok makanya bilang orang, kalau sekarang orang kafir yang banyak. Kenapa? Orang yang punya kuasa. Kapolres orang itu, Kapolres orang itu. Kenapa? Karena banyak orang Batak itu tak ada batas. Makanya Abdul Muthalib mengatakan, kalau in wahabtu, kalau ada kau berikan aku anak 10 laki-laki sampai dewasa, akan kujadikan satu anakku yang menjadi jaminan sesembelihan di depan Ka'bah. Makanya ada istilah dadu, dibuat dadu, dikumpulkan. Dulu masih belum ada istikharah pakai dadu. Yang timbul Abdullah, sampai 10 kali. Abdullah itu, ya kan? Jadi apa? Tahun juga. Ya kan? Jadi Abdul Muthalib punya anak 10. Anak 10 ini tujuannya membongkar sumur Jam-Jam yang terbenam. Udah 10 anaknya dewasa, dibongkar buka sumur Jam-Jam, baru ditagih janjinya. Dilemparkanlah itu panah ataupun semacam sepotong kayu kecil, ditulis nama. Yang keluar asalkan diambil Abdullah, yang keluar Abdullah. Bahkan Muhammad 100 ekor jadi jaminan Abdullah. Apa katanya? Wa kullum abnai. Kalau semua anak-anak kau minta jadi jaminannya, ku minta. Tapi jangan Abdullah. Kenapa? Kembali ke pangkal tadi. Karena Nur Muhammad itu dari sis dengan wasiat Nabi Adam tadi sudah ada nampaknya Muhammad abayadu min wajhi, cahaya bersinar putih dalam wajah Abdullah. Kata Abdul Muthalib, kalau semua anakku ini kau sembelih, aku mau. Tapi jangan Abdullah. Kenapa? Luar biasa. Kalau sempat Abdullah yang disembelih, tak akan halal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Nah, itu bahasa kita kan. Kita berharap apa yang kita jadikan pedoman untuk saya ini atau WhatsApp-nya. Sempit aja ya. Baru nyampe. Belum tenang lagi corona. Pas saya juga saya damai. Ini Aula Unipa. Bahasa itu. Mana sini? Ini aula. Sini, masuk kulkas. Saya betul Hamdi masuk. Itu aja udah pakai subuh malam ini. Tapi belum dengar. Mungkin pulang lagi. Nggak jelas ini. Dimakan dulu ke tengah. Biar obat asam urat. Saudara dan saudara para sahabat yang saya hormati, itulah keturunan nasab dari Sis sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai Fihir, Abdul Manaf, sampai ke bawah. Makanya syukur kita disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, doa Ibrahim yang menjadikan munasab Nabi Muhammad SAW. Makanya di ayat yang selanjutnya Allah berfirman,
kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Begitu diutus Nabi Muhammad mengajarkan hikmah kepada kita, itulah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebelumnya. Makanya dari mulai Fihr tadi sampai Abdul Manaf sampai ke bawah jumpa Abdul Muthalib sampai ke bawah jumpalah dengan Abdullah sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita terima dari cerita sirah ini membuat kita semakin tahu sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga Allah nasabnya. Makanya Habib, pernah saya tanya, kenapa Habib ini identik menikah di luar orang Habib? Jawabannya ternyata menjaga nur yang ada keturunan Habib. Bukan menyombongkan tak mau menikah sama orang lain. Kalau menikah sama orang lain ya Ustaz, maka putuslah keturunan cucu Muhammad dari nasab. Nah, jadi kalau memang tradisi orang Arab tak mau menikah lain suku Jurhum harus menikah dengan suku Jurhum, suku Arab menikah dengan suku Arab. Ada poin kedua itu nasab. Nah, itu kita apa? Yang kedua adalah namanya irhas. Ini perlu bahan kita mau di sini. Irhas ada dua kitab yang saya kutip, Ar-Rabut Ta'rifi bi Syarfin Nabi. Ini kitab ini cuma 40 halaman. Ada yang mau datang ke rumah. Ya, 40 halaman, kocik. Beliau menyebutkan irhas artinya apa dengan mukjizat? Mukjizat udah lahir Nabi Muhammad baru ada. Kalau irhas belum lahir Nabi Muhammad udah ada tanda-tanda kekuasaan. Itu beda. Irhas. Jadi kalau kita membahas Maulid sebelum masuk nasabnya kita bilang irhas. Apa kejadian-kejadian Nabi Muhammad sebelum dilahirkan? Banyak kali. Pertama, ini perlu kali. Tidak ada nama Muhammad di dunia lahir sebelum Nabi Muhammad. Satu. Tidak ada. Begitu banyak keturunan tadi yang kita ceritakan, mulai Adam, mulai Idris, mulai Nuh anaknya Ampat, Hamsam, Hafiz Kan'an dari Sam jumpa di Irak, dari Kan'an lagi dari Haman jumpa lagi kemana? Di Irak Timur, sampai Afrika Hindia. Tidak ada nama Muhammad. Dan yang membuat Abdul Muthalib menangis ketika Abdullah keluar, apa katanya? Allahu Akbar. La yusawi min Abdillah min Abdul Aulad. Tak cocok nanti ada anak orang lain nih selain Abdullah digandingkan dengan nama anak. Tidak ada nama Abdullah selain dari nama ayahnya. Makanya wajar siapakah Muhammad? Hamba Allah dengan nama ayahnya Abdullah. Berarti Abdullah Utara juga begitu. Iya, kata Abdul Muthalib, Bang, tidak ada nama yang kusandarkan nama anakku selain Abdullah di belakangnya Abdul Jalalah. Itulah Zubair, Haris, Hamzah, Abdul Uzza, Abu Lahab, tak ada ya kan? Tapi Abdullah, kenapa? Cocok gandengannya. Muhammad, hamba Allah. Kalau bilang Muhammad, Haris, biasa. Itu nama irhas. Jadi, disebutkan ada 4 nama Muhammad di dunia waktu malam itu lahir. Pertama, Muhammad bin Uhayyah. Yang kedua, Muhammad bin Mujasid. Yang ketiga, Muhammad bin Rabi'ah. Yang keempat, Muhammad bin Abdullah. 4. Makanya datang kafir Quraisy kan, siapa yang lahir malam ini laki-laki bunuh, namanya Muhammad. Lahir malam itu 4 laki-laki. Itu namanya irhas. Makanya jaga nama Muhammad itu kan. Enggak ada nama Muhammad Habib juga kan. Muhammad Habib lagi. Bukan. Nama Muhammad berilah Abu Lahab kadang-kadang. Ya itu. Boleh juga Muhammad bin Mujasid. Kalau perlu ustaz ya kan. Kalau perlu. Muhammad bin Mujasid, Muhammad bin Uhayyah, Muhammad bin Rabi'ah, dan Muhammad bin Abdullah. Itu saya kutip dalam kitab Rawnul Unuf. Rawnul Unuf ini kitab Syarah Ibnu Hisam. Dari kitab Syarah ini matanya, Syarah di kitab ini namanya Ar-Rawnul Unuf. Penulisnya Imam As-Suhaili. Imam As-Suhaili. Nah, udah disebutkan itu. Jadi satu, tidak ada nama Muhammad di dunia selain nama Muhammad. Ditanyalah Abdul Muthalib, kenapa kau buat nama anak, nama cucumu Muhammad? Ayyahmadullahu khalqus sama wal ard. Aku pengen yang di langit dan di bumi memuji Muhammad. Yang kedua, siapapun yang menghinanya, memanggilnya tetap pujian. Masya Allah. Dua ini. Makna Muhammad menurut Abdul Muthalib adalah agar lahir dia ke dunia, Muhammad, semua langit memujinya. Yang kedua, tidak ada yang berani mencaci Muhammad. Seandainya dicacinya Muhammad, panggilannya pujian. Cobalah, Muhammad kita. Mana bisa kita caci Muhammad? Abu Lahab mengatakan tak bisa diganti nama, tetap Muhammad. Nah, luar biasa. Itu pertama, tidak ada nama. Yang kedua, seorang Fatimah bin Mujasid
Fatimah bin Mujahsyid keponakan kandung Waraqah bin Naufal ingin menikah dengan Aminah Abdullah. Ditanya, apa kata? U'tini mi'ate. Apa kata? Jinaku berjinaku kasih kau 100 ekor onta. Kenapa? Waraqah udah bilang, hai Fatimah bin Mujahsyid, itu Abdullah itu keturunan daripada nabi-nabi terdahulu dalam ahli kitab. Kalau kau bersetubuh samamu, akan tinggal nur Muhammad di rahimmu. Oh, dikasih 100 ekor onta. Apa kata Abdullah? Tidak, aku mengikuti perintah ayahku adalah Aminah. Begitu ditanya, begitu menikah Abdullah dengan Aminah, ditanya lagi Fatimah bin Mujahsyid, maukah kau, kenapa kau sekarang tak menerima? Apa katanya? Faba'u fayudha'at min wajhil wala. Udah hilang wajah putihmu dari nur itu. Apa jangan Abdullah? Karena sudah langsung nur Muhammad di rahim Aminah. Dari mulai sista udah diganti Azura. Dari mulai Azura jumpa Muhammad lagi tadi. Dari atuknya Atiqah. Dari Atiqah jumpa lagi Muhammad sampai Aminah. Makanya itulah perlu kita menjaga siapa nasab keturunan kita. Makanya itu irhas, dijaga. Ada pelacur dari Waraqah bin Naufal, bukan pelacur, seorang wanita yang pengen singgah nur Muhammad itu di rahimnya, dibayar 100 ekor onta. Dari mana tahu dia? Waraqah bin Naufal keponakan. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah, kalau tahu kita kasusnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dan Sirah Nabawiyah di Ibnu Hisam, disuruh Waraqah dan Khadijah menikah dengan Muhammad. Karena keponakan pamannya kandung juga. Dulu kata Waraqah, dulu pamannya ini, ayahnya ini tak mau nikah. Sekarang kau ambil anaknya. Tapi berapa tahun nunggu Khadijah baru tahu? 15 tahun bang, baru dibuktikannya ucapan pamannya itu. Nah ini mama, tadi kalau kita angkat ini di Maulid Nabi, tak sempat waktu kalau tak kita hafal dengan mata. Makanya cara menyampaikannya begini disampaikan. Kalau kita baca sakal hitam, makanya orang membawa kitab walaupun tak dibaca bukan berarti tak baca kitab, menghilangkan nilai yang keraguan. Makanya saya bilang tadi irhas. Tapi mama, yang ketiga, apa makna irhas yang harus kita sampaikan? Tentara Abraha itu terjadi sebelum 50 hari lahir Nabi Muhammad. Saya pernah mendengar, mudah-mudahan kita tak pernah menyampaikan itu. Pernah aku dengar langsung, Bang. Muhammad lahir, orang kafir tak suka Muhammad lahir, dibawa Muhammad dalam Ka'bah dengan tentara gajah ingin membunuhnya. Fatal kali sejarahnya. Wah, belum lagi lahir Nabi Muhammad. Pernah kan? Belum pernah. Waktu itu kita yang semangat kali. Jadi tentara Abraha itu ingin membunuh Muhammad karena lahir. Tidak ada kaitannya. Mana ada kaitannya? 50 hari lagi sebelum lahir Nabi Muhammad sudah terjadi tentara Abraha. Itu pun sejarah yang sederhana yang kita bahas malam ini. Ya kan? Pertama, tentara Abraha adalah raja dari yang diutuskan Raja Najasyi di Habsah. Jadi Abraha mengatakan kalau terpilih aku menjadi raja di Habsah akan kubangun gereja. Tapi baru saya tahu juga 2 tahun yang lewat, gereja yang dibangun Abraha di Habsah itu namanya gereja Nufail. Al-Qulais, Al-Qulais. Apa tujuannya? Bagaimana tinggi Qulais? Pak yung kotukon kolan suah. Kalimat ini sederhana. Bagaimana tinggi gereja yang dibangun Abraha di Habsah? Saking tingginya kalau kau melihat apa katanya? Pak terputus, maksud terputus jatuh pecimu dari kepala. Saking tingginya. Jadi tak dibuatnya ukurannya. Kalau kita menjelaskan, gereja yang dibangun Abraha di Habsah adalah setinggi kita melihat memakai peci, jatuh peci itu. Berarti ya, kalau kawan juga nggak tahu lah aku pula kan. Walaupun dekat. Jadi begitu Muhammad. Bagaimana timbul marahnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Pemuda dari Yaman. Aku cerita dulu. Pemuda dari Yaman mengkotori gereja Qulais yang dibuat Abraha. Marah dia. Siapa tujuan Qulais? Abraha membangun gereja Qulais biar mengimbangi orang berangkat ke Mekah, berangkat haji. Jadi sampai itu Zunafar dipanggil peperang, hancur jadi mata-mata. Habib bin Nufail orang yang kedua, Habib bin Nufail, Abi Ghal, itu orang-orangnya. Baru Abdus Samud menyebutkan itu. Sampai Muhammad sampai di Mekah, di Taif, izin. Sampai siapa nak berapa tentara Abraha gajah yang dibawanya dari Raja Najasyi, disebutkan dalam kitab ini disebutkan 13. Siapa nama gajahnya?
yang ingin menghancurkan Ka'bah itu lengkap disebutkan, namanya Mahmud. Siapa yang menundukkan Mahmud ketika menghancurkan Ka'bah? Nama orangnya Habib bin Nufail. Itu baru sirah. Jadi itu harus disampaikan itu kan. Hafal tak pakai makalah ini kan. Boleh kita perkara ini. Zaman. Itu ya. Jadi apa doanya? Saya apa lagi? Begitu dihadapkan Ka'bah Mahmud. Jadi mohon maaf, para ustaz, kau tanyakan loh, tentara gajah berbondong-bondong. Sejarah menyebutkan hanya 2 khilafiyah. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Kalau 12 sumbangan dari Raja Najasyi, nama gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu ada namanya. Nama gajahnya Mahmud. Siapa yang menundukkan gajah itu? Namanya Habib bin Nufail. Nah, itu Habib open lagi deh ya. udah dulu kan. Apa doanya? Doanya sederhana. Ya Mahmud, abrik. Duduklah kau. Tunduklah kau. Farji min haitsu ra'sita. Beralihlah kau dari mana kau datang. Hadza baladul haram. Ini tanah haram, takkan mampu kau hancurkan. Itulah yang dibisikkan. Makanya begitu terjadi tentara Abraha itu tidak langsung hancur. Dalam kitab Ibnu Katsir coba dijelaskan nanti lengkap kali itu. Kitab Ibnu Katsir dalam tafsir Alam Tara surah Al-Fil lengkapkan. Abraha hancur bukan langsung mati di tempat. Berhancuran tulang-tulangnya dari hempasan tentara burung ababil melepuh kulit-kulitnya dari tulangnya sampai mati. Jadi bukan langsung hancur, dah. Bahkan gajah yang menentang itu matinya juga seperti mati penyakit kulit. Jadi bukan begitu doang habis semua. Bagi sejarah saat. Wabah juga lah ya, wabah. Ya, wabah bahasanya. Wabah. Pada saat yang saya hormati, bersama mana tadi Irhas ini? Banyak juga ini kan. Muhammad Hamid. Mahmud. Ka'bah. Masalah. Gajah. Irhas yang kedua, pertama tadi tidak ada Nabi Muhammad di dunia selain Nabi Muhammad. Yang kedua, tentara Abraha tidak berkaitan dengan lahirnya Muhammad, tapi tanda-tanda kekuasaan itu Allah jaga Ka'bah karena ingin lahirnya Muhammad. Yang ketiga, umat siapa yang ketika Rasul melahirkan siapa nama bidannya? Ini dulu kita terbuka ya. Nama bidan Nabi Muhammad ketika lahir namanya Syarifah. Siapa Syarifah ini? Ibu kandung Abdurrahman bin Auf. Jadi kadang-kadang banyak kawan ini selip-selip. Nabi Muhammad lahir siapa bidannya kan? Karena walaupun seluruh dia ada juga dikutip ditulis dalam kitab sirah. Kalau menyusunnya sudah tahu kan. Menyusunnya siapa besar? Yang menyusun pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaibatul Aslamiyah. Syaibatul Aslamiyah. Ada yang menyebutkan 4 hari baru dilelang Nabi Muhammad, dilelang. Tak ada yang mau. Apa kata orang-orang Arab? Apa tujuannya dilelang Nabi Muhammad kepada wanita Arab? Ada 3. Pertama, mencerdaskan anak itu jangan sepenuhnya untuk di dalam ruang lingkup orang tua. Jadi makanya Muhammad sekolah kami sana yang biasa dididik anak sama opung. Ternyata itu hikmah. Betul, kenapa? Biar bijak, biar Muhammad mandiri. Itulah tujuan Nabi Muhammad diabarkan. Masih ada yang menyebutkan sedikit air susu Aminah, ya kan? Jadi siapa yang kedua? Maka itulah keajaiban yang walaupun ada yang mengatakan riwayat ini maudhu, tapi jelas Syaibatul Aslamiyah budak dari Abu Lahab. Itulah yang menjadikan yukhaffif, diringankan Allah siksanya karena gembira menyambut lahirnya keponakannya. Yang tak tahu dia keponakannya menjadi musuh besarnya ketika dewasanya. Makanya kalau dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid tulisan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada halaman 38 wafat tahun 911 Hijriah disebutkan bahwa dalil yang paling konkret menyambut lahirnya Nabi seorang yang bukan satu agama gembira dengan lahirnya. Kenapa kita tidak? Itu dalil. Kalau kita misalkan menyampaikan ada yang mengatakan bid'ah. Yang kedua, cara maulid yang dijadikan Husnul Maqasid ini Imam As-Suyuti, cara kedua mengungkit kembali sirah ini adalah menceritakan sejarah Nabi. Makanya sebagian BKM udah ada yang mulai sadar, sebelum puncak maulid saya bilang minimal 2 bulan 3 bulan menceritakan sirahnya. Biar jangan tanggung jawab membalik ketika pas hari hanya. Mana mungkin kita bahas lagi?
1 jam mau membahas nasabnya. Kawan ni pun nggak ada otak kawan ni, lama kali kan. Nggak ada lucunya katanya kan. Ini contoh ini kan. Lucu kali. Jadi irhas, ini nama irhas. Apa irhas yang keempat? Begitu beberapa hari sama Syaibatul Aslamiyah, maka diambillah. Tak ada yang menerima. Barulah dilihat Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah baru melahirkan anak, perlu susu. Makanya yang terjadi adalah datang suami istrinya, bagaimana wahai suamiku, ku ambil anak yatim ini biar ada nanti anak yang kususukan pulang dari sini. Apa kata suaminya? Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan darimu. Begitu dibawa sampai rumah, air susu kiri kanan keluar dengan deras. Maka onta yang kering mau mati, maka timbul kembali berkembang dengan semangatnya. Berarti namanya irhas. Bukan mukjizat dulu, irhas. Kenapa? Karena belum saat itu Nabi menjadi Rasul. Kalau dia semenjak mau lahir dan begitu lahir, sebelum lahir, namanya irhas. Kejadian-kejadian luar biasa menjelang Rasulullah SAW lahir. Makanya ada saya kutip dalam kitab Fawaidul Awqat, waktu-waktu yang paling terbaik itu ternyata disebutkan. Saya pun baru dapat. Kenapa Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal? Kenapa tak bulan Muharram? Jawabannya ada 3. Pertama, Allah pilih suburnya di hari-hari musim subur itu dari kalimat Rabiul Awal. Kok dipilih bulan Muharram, ada rasa-rasa canggung haram berperang, kan? Kalau di bulan-bulan Safar, di situ orang berdagang. Kapankah mulai bulan subur Muhammad, mulai dari jauh dari paceklik musim kemarau? Bulan Rabiul Awal. Makanya begitu Nabi Muhammad, orang merasa senang. Halimatus Sa'diyah pun mendapatkan nilai kesuburan dalam air susunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menganjurkan itu, ya kan? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka itu kebaikan. Maka saudara, ini nasab dan irhas. Makanya sampai ke bawah nanti itulah kejadian-kejadian yang sudah biasa kita dengar. Aminah menyusui, melahirkan, tidak ada yang merasakan sakit, akan arfut ta'rufu bin rahimi, rasa senang, gembira ketika lahir Muhammad. Yang kedua, darah-darah nifas dia tak merasakan. Maka itu cerita-cerita ilhas, cerita-cerita keagungan Rasulullah menjelang lahir. Satu amalan yang diamalkan Jibril kepada Aminah ketika mengandung usia 7 bulan kepada Aminah. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan bagi kita yang masih ataupun masih punya anak atau dalam keadaan hamil. Doanya sederhana, u'idzuhu min kulli wahid min syarri kulli hasid. Itulah yang diajarkan Jibril kepada Aminah. Apa katanya? U'idzuhu bil wahid. Wahai Aminah, aku berlindung kepadamu kepada Allah yang Maha Esa, min syarri kulli hasid, dari setiap kejahatan dan setiap orang yang hasad. Karena belum lahir Nabi Muhammad, dari atuk-atuknya dulu orang sudah ingin memutuskan nasab Nur Muhammad dari senasab-nasabnya. Makanya kata Jibril, Aminah, baca doa ini, pegang perutmu agar Nabi Muhammad lahir dengan baik, tidak ada rasa hasad dalam kandunganmu kau terbunuh. Itulah dibaca. U'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Saudara dan saudari, saudara-saudara aja kan, nggak ada saudari. Itu namanya irhas. Ada. Saya yakin ini hanya formalitas saja. Sudah tahu yang kita semua ini kan. Jadi saya berharap irhas. Sebenarnya serius kan? Pengen ngaji. Udah jauh di sekarang. Sederhana aja nih. Ini kan bahan-bahan kita memulik nih gitu lah. Jadi itu namanya irhas. Begitu sampai 2 tahun sama Halimatus Sa'diyah, ada kegembiraan mendapatkan keberkahan. Ada bahasa Aminah, Halimah kepada Aminah, tunda 2 tahun lagi biar aku yang mengisinya. Jadi timbul pertanyaan, berapa tahunkah Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah? Jawabannya 4 tahun. Maka 4 tahun itu Halimah yang langsung melihat bedah pertama di usia Rasul 4 tahun. Bukan mama kandungnya, tapi ibu susunya. Makanya itulah yang perlu kita jadikan. Ada riwayat mengatakan air susu itu kedekatannya bagi ibu susunya, bukan belum tentu ibu kandungnya. Hikmah yang kedua, meninggallah di usia 6 tahun ibu kandungnya. Saya baru dapat wasiat luar biasa. Apa sebabnya Allah wafatkan ayah Muhammad ketika usia dalam 2 bulan dan ibunya usia dia 6 tahun?
Allahu Akbar, nasabnya, biar jangan ada yang mengaku Muhammad dari saudara kandungnya, dari riwayat saudara ibunya. Allah habiskan di situ. Tutup. Jadi tidak ada lagi aku adik Muhammad, aku abang Muhammad, tidak ada lagi. Habis di situ. Itulah luar biasa. Bukan berarti Allah tak sayang Muhammad, tapi Allah tutup di situ. Menurut Muhammad tuh tidak ada yang mengaku lagi dari keturunan Muhammad. Kalau sempat usia Muhammad lahir masih hidup ayahnya, kalau logikanya pasti ada adiknya. Begitu ada adiknya, ada Nur Muhammad, tidak akan berlaku ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 163 sampai 165. Kenapa? Allah tutup di situ. Nabi Muhammad nabi terakhir. Diceritakan Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan semuanya, hanya terakhir nabimu yang terakhir. Itu jawaban. Makanya dalam hadis dari Abi Zal disebutkan nabimu adalah nabi terakhir, maka Nabi Adam nabi pertama. Nabi pertama yang dapat Nur Muhammad dapat siapa dia namanya Ustaz? Namanya Syis. Itu nama itu yang buat kita pulang. Kan? Nur Muhammad yang pertama Allah letak dari keturunan Nabi Adam, namanya Syis. Berapa anak Nabi Adam? Arba'ina auladan fi batni apa pun masalahnya ni. Arba'ina waladan fi asrina batunan. Itulah yang arba'ina waladan fi asrina batunan. 40 anaknya dalam satu perut. Maksudnya 21 perut itu berarti sekali keluar 2. Itu bahasanya. Wahdahu Syis. Tapi Allah tak jodohkan satu kembar itu yang lain, hanya sendiriannya lahir satu, yaitu Syis. Itulah yang Allah titipkan. Makanya begitu usia seperti yang kedua, di usia meninggal itu dari ibu kandungnya, ada pesan tersirat dalam kehidupan kita bahwasanya Rasul paling marah orang yang tak menghormati ibunya, karena dia tahu merasakan kehilangan seorang ibu. Makanya kalau kita menganggap suatu perjalanan hidup Rasulullah ini, wajarlah Rasul kalau marah kepada yatim yang menghardiknya karena dia yatim. Wajarlah seorang yang marah Rasul mengucapkan radhima anfu. Celaka. Qila man ya Rasulullah, siapa yang celaka? Man adraka 'alal kibrayhima. Maka siapa yang sudah mendapati orang tuanya sampai besarnya. Kalau kalimat itu sampai tuanya, mohon maaf. Kata Nabi, di situ banyak orang hilang ketaatannya dalam kebaikannya. Kenapa kalau bahasa guru saya? Kenapa waktu kau, mohon maaf kita ini, kau cium tangan orang tua, menikah kau udah sungkan kau mencium tangan ayah. Situlah letak hilang sayang itu ketika sama-sama jadi orang tua. Itu makanya jangan hilangkan nilai baktimu ketika kau udah besar sama-sama orang tua. Mohon maaf, aku perhatikan itu. Begitu lajang dulu, cium tangan, peluk. Begitu menikah kayak biasa. Kenapa? Biasa pun sama-sama ayah kayak gini aja. Itu yang dikatakan Nabi. 3 kali disebutkan. Radhima anfu. Celaka. Kalau dalam riwayat Ibnu dalam sejarah yang paling populer, tapi saya tak sebut namanya karena tak disebutkan namanya. Walaupun ada mengatakan siapa? Wais Al-Qarni, tapi dalam dua kitab yang saya temui tak disebutkan namanya. Dalam kitab Hayatus Sahabah yang ditulis Al-Imam Yusuf Al-Kandahlawi, yang kedua dalam kitab Rizalun Nisa Anjalallahu Fihim Quran yang ditulis Imam Humairah, seorang sahabat yang populer menggendong ibunya, terkikis kulit belakangnya di belakang, berjumpa dengan Ibnu Umar. Ya Ibnu Umar, ataroni zajaituha. Hai Ibnu Umar, dah kulit kau berbakti kepada orang tua? Qala la wala bi zafrati wahidah. Belum. Satu kali tarikan hembusan nafas ibu melahirkanmu tak sebanding kau berangkatkan haji. 2 poin ini membuktikan begitu Rasul belum lama menikmati bagaimana nikmatnya menjadi mempunyai ibu. Allah angkat ibunya. Belum dia rasakan bagaimana nikmatnya punya ayah, tapi dia tak pernah melihat, hanya sekedar mendengar namanya. Makanya dari sini bisa kita ambil pelajaran, kita lah yang sebagai muballigh mencocok-cocokkan itu sama jamaah, macam mana dia bisa orang terima dakwah kita. Tapi usia masuk 6 tahun, usia kakeknya ini yang paling dahsyat. Usia kakeknya sampai usia berapa Ustaz? Berapa tahun sama kakeknya? Kalau 12 ya. 8 tahun dari kakeknya menikah. Kipasnya Gus. Panas. Penulis status bintang Nabi. Yang main fisik. Dia pun macam tua juga dijawab. Dia gitu. Ngajak kuat ya.
Pakai lapisnya rambutnya jelek. Atas. Para hadis yang saya hormati, irhas yang saya sampaikan ini mungkin hal-hal yang biasa kita dengar, tapi ada hal yang baru sampaikan kepada para saudara-saudara kita yang mungkin nanti ada peluang dakwah kita biar bertambah keilmuan. Kalau sampai menikah, sampai mengembala kambing, itu ada satu hikmah. Kenapa meninggal di usia 8 tahun, di usia kakek bersama kakeknya, bersama pamannya, di usia remaja, sampai usia seperti itulah Allah jadikan dia bekerja sebagai mengembala kambing. Sebenarnya ada hikmah tersirat. Kenapa tak dibuat Allah langsung dia berdagang? Ternyata biar jangan nampak ciri-ciri orang soleh itu jadi pengembala kambing. Makanya saya selalu dengan Gus Bah itu, wali itu bukan harus nampak soleh bagian. Allah jaga biar jangan sempat habis saat itu. Kalau sempat dibawakan Muhammad, Allah jadikan Muhammad itu soleh, udah nampak nurnya, luar biasa wahyunya, pasti dibunuh waktu kecilnya. Tapi Allah uji sampai usia 40 tahun. Orang bilang, gak ada kau yang jadi nabi, gak ada kau yang jadi nabi. Sampai usia 40 tahun. Itulah hikmah. Sampai jadi pedagang, walaupun menjadi sunnah kita mencontoh Rasulullah. Tapi kenapa ketimbul banyak? Kenapa harus mengembala kami? Allah tutup, makanya ada Musbah menyampaikan ini luar biasa. Jangan sesekali melihat orang lain tak menjadi ahli ibadah dalam pandangan kasat mata kita, tapi dia menghindari kasat mata manusia di ahli ibadah di hadapan Allah. Kita kan terbalik, berusaha kita menunjukkan ahli ibadah di hadapan manusia, tapi kita ahli maksiat di hadapan Allah. Ini kebalik. Iya. Ini kan kaji-kaji ini kan. Istiqomah lah ini. Rindu ngaji. Ahli wayaan lagi bukan mengaji kan. Para hadis yang saya hormati, kajian ini sederhananya. Kalau Ustaz ambil kitab Sirah Ibnu Hisam dari halaman 7, itu nasab nama-nama. Anak Ismail 12, anak paling besar Nabi sampai ke bawah. Kalau diurutkan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Muttalib bin Hasim. Hasim tadi sudah kita jelaskan ke bawah kan, berapa anaknya? Sampai ke bawah. Itulah mudah-mudahan hafal itu. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Muttalib bin Hasim, Hasim Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib, Ghalib bin Fihr. Inilah puncak suku Quraisy tadi, kan? Puncak suku Quraisy. Karena puncak suku Quraisy dari suku Arab, mulai dari anak Nabi Nuh, Ham, Yafis, baru Sam. Kan'an sudah luput, maka Samlah turun ke bawah, namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu dari keturunan Ismail. Tapi Arab yang asli adalah Qathan, dari keturunan Nabi Nuh, yaitu Sam. Itu dia. Jadi kalau ini nggak ada kalimat sakal sih, nama-nama semua. Makanya saya bilang tadi kenapa dibuat ini. Wa yaqulu Ismail Abul Arab kullu. Ismail itu dikatakan ayah bapaknya para Arab, karena dialah yang mengarabkan dari Arab pendatang. Musta'ribah itu dia pendatang, bukan dia yang pendatang ke Jurhum. Maka dia menikah dengan wanita Jurhum, sudah habis wanita itu baru dia mengarabkan nilai-nilai keturunannya. Sampailah ke bawah jumpa kita dari Muhammad SAW. Saudara, kalau sampai ke pernikahan terlalu panjang, mungkin sudah biasa kita bahas itu. Saya menyampaikan sekedar Nur Muhammad sampai irhas. Ini yang paling penting. Di mana letak pertama Allah tiupkan ruh itu kepada Muhammad, kepada Nabi Adam, sampai dijaga Allah, sampai dalam hadis qudsi, kalau bukan laulaka, kalau bukan karena kau wahai Nur Muhammad, tak ciptakan kau wahai Adam. Maka itulah yang sampaikan. Kalau kita sebagai penceramah malam ini, kita harapkan walaupun kajian secepat mungkin saya mengucapkannya, tapi bisa kita sampaikan di mana letak nur pertama, Nur Muhammad itu dari Nabi Adam. Jawabannya adalah Sis. Dari Sis jumpa ke bawah Nabi Idris, dari Idris Lamir Mahlail, sampai Mahlail jumpa Idris, dari Idris ke bawah jumpa Lamah jumpa ke bawah Mutukh Salih jumpa ke bawah Nuh
Nuh jumpa dengan Sam, Sam dengan Yamis, Yafis dengan Ham, Yafis anak pertama, sampai ke bawah itu dari Turki, Afrika, Hindia. Dari mana kita keturunannya adalah Yafis, kaum Samud Arab pertama. Itulah disebutkan 3 model Arab. Arab ada Arab Aribah, ada Arab Baidah, ada Arab Musta'ribah, ada Arab Ta'ribah. Arab Baidah adalah Arab yang sudah ada keturunan dari dulu tapi dipunahkan, tak ada kabarnya, kaum Samud. Itulah. Yang kedua Arab Ta'ribah, Arab yang asli dari keturunan Qadhan, dari Zurhum, Kahlan ke bawah. Arab yang diarabkan putus dan Arab itu murni setelah diada, itulah namanya Arab dari keturunan Ismail alaihissalam. Makanya Rasul menjawab, saya keturunan Kinan, saya keturunan Adnan, saya keturunan Nabi Ibrahim, saya keturunan doa Nabi Ibrahim. Jadi kalau saya lupa antara berapa? Rabbana wa ba'ats fihim, dua lembar sebelum saya kudus sufaha. Tiga berturut-turut doa Ibrahim. Dua lembar ya, doa kan? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itulah doa. Kalau didiamakan, saya adalah doa dari doa Ibrahim. Itulah doa Ibrahim yang dia minta di hadapan Allah. Ada penerus para rasul. Kalau bahasa kita, doakan ada penerus ulama-ulama kita di Sumatera Utara ini yang menggantikan ulama-ulama kita yang wafat. Ini diajarkan para ulama dengan doa itu. Maka ada juga menyatakan bang, doa yang di atas itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu doa cocok dibaca masuk rumah baru. Karena itulah doa ketika Ibrahim membuka pintu Ka'bah, dia baca doa itu. Jadi macam-macam doa cara ulama-ulama dahulu. Ulama dahulu tidak banyak referensi dalam pikirannya, tapi banyak keyakinan amalan yang dilakukan. Itu bahasa guru kami tuh. Orang dulu tak perlu banyak dalam kitab apa, tapi satu yang diajarkan para ulama dia yakini sampai matinya. Amalkan ini, amalkan ini. Awak terlalu banyak referensi tadi yang diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka diskusi sederhana saja. 1 jam menurut saudara sudah cepat, tapi aku udah mulai agak poning kurasa ini. Mudah-mudahan kita diskusi dengan apa adanya juga. Nur, tadi kita simpulkan Nur Muhammad sampai daripada Irhas. Jadi saya harus jangan salah sampaikan. Mukjizat Muhammad lahir salah, itu tidak ada kata mukjizat. Belum lagi lahir dia. Yang dikatakan adalah Irhas. Kalau simpulkan tadi, apa tadi Ustaz Irhas itu? Pertama, tidak ada nama Muhammad di dunia selain 4 orang lain yang lahir saat itu membuat nama Muhammad. Tujuannya pengen semua mengakui kalau yang lahir itu jadi nabi. Muhammad bin Mujasib, Muhammad bin Uhaihah, Muhammad bin Rabi'ah, yang keempat Muhammad bin Abdullah. Yang kedua adalah Muhammad Jibril mengajarkan kepada Aminah ketika dalam kandungan biar terjaga fitnah, wa'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Dan lagi Ibn Abbas, paman kandung daripada Muhammad, membaca doa apa? Ya Allah, jadikan Nur Muhammad lahir menerangi bumi. Tapi paman atau kandungnya langsung membaca doa yang menjadi nyanyi. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam ardan. Itu doa ketika lahir Nabi Muhammad. Makanya banyakkan doa menjelang lahirnya anak, bukan berarti kita doa yang apa baik aja baik apa, tapi saya mengajarkan ini cocok ini. Siapa yang hendak melahirkan, siapa yang lagi hamil, kan ada bahasa orang sekarang Pak, hamil 4 bulan hilang, kan gitu. Kita tak tahu lah pula yang pernah mungkin ada mengatakan itu, wah kosong, tiba-tiba kosong, diambil tuyul katanya, tak diambil apa. Tapi kalau Aminah jelas, orang sudah tahu benci lahir laki-laki yang menjadi nabi dari suku Quraisy, maka ditunggu-tunggu orang sebelum lahir bunuh. Itulah diajarkan Jibril, wahai Aminah, baca doa ini, wa'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.